Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya perihal hari kiamat merupakan urusan yang besar dan sesuatu yang menakutkan. Keadaannya berbeda dengan keadaan sekarang. Maka tidaklah sama zaman itu dengan zaman ini, malam itu dengan malam ini, dan siang pada hari itu dengan siang pada hari ini. Hari itu merupakan kehancuran bumi, kehancuran isinya, serta kehancuran planet-planet lain, lautan dan gunung-gunung. Maka tidak ada yang tahu kondisi sebenarnya pada hari itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang yang beriman tidaklah memiliki apa-apa kecuali hanyalah iman dan Islam. Pada suatu hari kelak, orang-orang akan bangun dan matahari tidak terbit dari timur seperti biasanya. Mereka menunggu sepanjang malam terbitnya matahari, akan tetapi matahari tersebut tidak kunjung terbit dan suasana pun tetap gelap. Mereka menunggu pada hari kedua, namun matahari tidak terbit juga sampai seorang berteriak bahwa matahari telah terbit dari arah barat. Para sahabat radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah hari itu berjalan seperti hari-hari kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tatlu'u minal maghrib fi awal yaum tamkutu sanatan kamilah, fa idza ra'aha al-mu'min yantiqu lisanu halihi wa lisanu maqalihi fa yaqul, hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun." Matahari tidak terbit pada hari pertama yang pada hari itu seperti setahun penuh. Maka apabila seorang mukmin melihat hal tersebut, lisannya akan berkata, inilah yang dijanjikan Allah yang maha pengasih dan benarlah para rasulnya. Abdullah bin Amr meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Inna awal al-ayati khurujan tulu'u syamsi min maghribiha wa khurujud dabati ala nasi duha fa ayyatuhuma kanat qabla sahibatiha fal ukhra ala ithriha. Tanda hari kiamat yang pertama akan muncul adalah terbitnya matahari dari arah barat atau keluarnya binatang melata kepada manusia di waktu duha. Manapun dari keduanya yang muncul pertama kali, maka tanda yang lain akan segera menyusul. Semuanya terdiam karena semua bertanggung jawab atas dirinya sendiri, tidak berpikir kecuali apa yang akan menimpa mereka. Apabila tanda-tanda ini muncul, maka binatang melata akan segera muncul. Allah Ta'ala berfirman, وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. Apabila perkataan, ketentuan masa kehancuran alam telah berlaku atas mereka, kami mengeluarkan makhluk bergerak dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa manusia selama ini tidak yakin pada ayat-ayat kami. Dabah akan berbicara dengan bahasa manusia yang dapat dipahami oleh mereka. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Dabah akan keluar dengan membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Maka tidak dibiarkan seorang mukmin kecuali diberi tanda pada wajahnya dengan tongkat Nabi Musa alaihissalam. Capnya berwarna putih. Lalu cap itu menyebar ke seluruh wajahnya sehingga wajahnya menjadi putih bersinar. Dan tidak dibiarkan seorang kafir pun melainkan ia akan dicap dengan cap warna hitam dari cincin Nabi Sulaiman alaihissalam. Lalu warna hitam tersebut menyebar ke seluruh wajahnya hingga wajahnya menjadi hitam. Orang-orang pun ketika melakukan transaksi jual beli di pasar, mereka akan saling bertanya, berapakah ini wahai orang mukmin dan berapakah ini wahai orang kafir? Sehingga ketika suatu keluarga duduk di jamuan mereka, mereka pun akan mengetahui siapa yang beriman di antara mereka dan siapa yang kafir. Kemudian binatang melata itu akan berkata kepada mereka, hai fulan, bergembiralah, engkau termasuk ahli surga, dan hai fulan, engkau termasuk penghuni neraka. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya dabah tersebut memiliki bulu dan rambut serta berkuku seperti kuda, tetapi tidak berekor dan mempunyai janggut. Sesungguhnya binatang ini sangat besar dan memerlukan 3 hari untuk keluar sepenuhnya. Sepertiga daripada tubuhnya masih belum muncul dari bumi. Ibnu Zubair menggambarkan tentang binatang melata tersebut. Beliau mengatakan bahwasanya kepala binatang ini seperti kepala kerbau, matanya seperti babi, telinganya seperti gajah, tanduknya seperti kijang jantan, lehernya seperti burung unta, dadanya seperti dada singa, tetapi warnanya adalah berbintik. Pinggangnya mirip dengan pinggang kucing hutan, ekornya seperti ekor biri-biri, dan kaki-kakinya seperti kaki unta. Di antara 2 tulang ruasnya, panjangnya adalah 12 hasta. Kemudian setelah itu muncul tanda yang lebih menakutkan daripada itu, yaitu munculnya dukhon. Allah Ta'ala berfirman, فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. Maka nantikanlah hari ketika langit mendatangkan kabut asap yang nampak jelas yang meliputi manusia yang durhaka. Ini adalah azab yang sangat pedih. Mereka berdoa, wahai Tuhan kami, lenyapkanlah azab itu dari kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang mukmin. Dunia menjadi gelap, kabut asap menyelimuti dunia.
di atas kepala orang mukmin seperti awan, dan di atas kepala orang kafir ada nyala api yang menyala di atas kepalanya. Ketika tanda-tanda ini muncul, iblis akan datang. Ia ingin bersujud kepada Allah SWT. Ia telah berkata, tangguhkan aku sampai hari mereka dibangkitkan. Maka dunia akan berakhir dan akan dimulai hari kebangkitan. Iblis pun sujud, kemudian hewan melata itu menginjaknya dan membunuhnya. Rasulullah SAW bersabda, Al-ayatu kharzatun manzumatun fi silk, fa in yanqati silk yatba' ba'duha ba'da. Tanda-tanda hari kiamat seperti pernik-pernik yang tersusun dalam sebuah tali. Apabila tali ini terputus, maka pernik-pernik itu akan keluar satu demi satu. Kemudian muncul musibah yang besar, yaitu keluarnya Al-Masihud Dajjal. Dan Dajjal adalah salah satu keturunan Nabi Adam alaihissalam. Rasulullah SAW telah memperingatkan umatnya dari fitnah Dajjal. Beliau bersabda, Ayuhan nas, innaha lam takun fitnatun ala wajhil ardi munzu zara'allahu zurriyata Adam a'zama min fitnatid Dajjal. Wa inna Allah azza wa jal lam yab'ats nabiyan illa hadzara ummatahu Dajjal. Wa ana akhirul anbiya wa antum akhirul umam. Wa huwa kharijun fikum la mahalah. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya tidak ada fitnah yang lebih besar dari fitnah Dajjal di muka bumi ini semenjak Allah SWT menciptakan anak cucu Adam. Tidak ada satu nabi pun yang diutus oleh Allah SWT melainkan ia akan memperingatkan umatnya mengenai fitnah Dajjal. Sesungguhnya aku adalah nabi yang terakhir dan kalian juga umat yang paling akhir. Maka tidak dapat dipungkiri lagi bahwa Dajjal akan muncul di tengah-tengah kalian. Dajjal adalah seorang yang berbadan besar, warnanya kemerah-merahan, rambutnya keriting, matanya buta sebelah kanan, seolah-olah matanya merupakan anggur yang menjorok. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa matanya buta sebelah, jidatnya lebar, dan lehernya luas, serta agak bungkuk. Dalam riwayat lain juga disebutkan bahwasanya Dajjal adalah orang yang matanya terhapus, buta sebelah kirinya, di atasnya ada kulit tebal, di antara kedua matanya tertulis kata kafir, yang bisa dibaca oleh setiap mukmin, baik ia bisa baca tulis ataupun buta huruf. Dajjal mandul dan tidak memiliki keturunan. Dia berkata, aku adalah Rob kalian, tidak ada Rob selainku. Jika kalian menghadapi fitnah tersebut, maka ketahuilah bahwasanya Rob kalian tidak buta sebelah. Pada saat itu langit tidak hujan, tanah tidak menumbuhkan tanaman, susu hewan ternak kering. Kemudian Dajjal berkata kepada langit, turunkanlah hujan. Kemudian hujan pun turun. Ia berkata kepada tanah, tumbuhkanlah tanaman. Maka tanaman pun tumbuh. Dan ia berkata kepada hewan ternak, keluarkanlah susu. Maka fitnah Dajjal pun mulai muncul. Dia datang membawa api dan air. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, apakah makanan untuk orang yang beriman? Beliau menjawab, ta'amuhumut tasbih, wa tahmid, wa takbir, wa tahlil, yulhimuhumullahu bihim kama yulhamunan nafas. Makanan mereka adalah tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Allah mengilhami mereka dengan zikir, sebagaimana dia mengilhami mereka untuk bernafas. Dajjal tidak dapat memasuki Makkah dan Madinah. Kecepatannya lebih cepat daripada angin. Dia tinggal selama 40 malam sebagai ujian dan cobaan bagi manusia sampai datangnya ketetapan Allah SWT. Allah SWT kemudian menurunkan Nabi Isa alaihissalam ke bumi dan beliau turun di menara putih timur di Damaskus. Beliau turun dengan mengenakan 2 buah pakaian yang dicelup dengan waras dan za'afaran dan kedua telapak tangannya diletakkan di sayap 2 malaikat. Apabila beliau menundukkan kepala, maka seolah-olah meneteskan air. Apabila beliau mengangkat kepala, maka seolah-olah berjatuhanlah tetesan-tetesan itu bagai manik-manik. Kemudian beliau masuk ke tengah kaum muslimin untuk sholat subuh. Kemudian masjid pun berguncang, maka kaum muslimin tahu bahwasanya ini adalah Nabi Isa alaihissalam. Imam kembali ke belakang agar Nabi Isa alaihissalam maju, tetapi beliau berkata, majulah. Ia pun berkata, majulah wahai Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa alaihissalam menjawab, biarkanlah imam kalian yang maju, kemudian sholat bersama kalian. Lanjutkanlah, aku datang untuk menjadi pengikut kepada saudaraku Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Isa alaihissalam menenangkan hati kaum yang beriman dari rasa takut dan bermaksud pergi bersama menuju Dajjal. Pada saat turunnya Nabi Isa alaihissalam, Dajjal sedang pergi menuju Baitul Maqdis. Kemudian Nabi Isa alaihissalam bertemu dengan Dajjal di pintu Lut, dekat dengan Baitul Maqdis di Palestina. Ketika Dajjal bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam, musuh Allah ini pun meleleh bagaikan garam yang mencair. Sekiranya ia membiarkannya, sudah tentu musuh Allah itu akan hancur leleh. Namun Allah membunuhnya melalui perantara Nabi Isa alaihissalam, sehingga beliau menunjukkan kepada kaum muslimin darah musuh Allah yang masih segar menempel di ujung tombaknya. Kemudian pengikutnya pun dikalahkan. Sehingga akan berkata batu dan pohon yang di belakangnya ada orang Yahudi, hai Muslim, ini Yahudi di belakangku.
bunuhlah dia, kecuali pohon Gorkot yang merupakan pohon Yahudi. Maka kaum muslimin menaklukkan Baitul Maqdis dengan izin Allah Ta'ala. Kemudian Nabi Isa alaihissalam membunuh babi dan menghancurkan salib, serta memimpin umat ini selama 40 tahun. Kemudian Allah SWT mewahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam, sesungguhnya aku mengeluarkan hamba-hambaku yang tidak ada kemampuan bagi seorang pun untuk memeranginya. Maka biarkanlah mereka hamba-hambaku itu menuju Tur. Lalu Allah SWT mengeluarkan Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka mengalir dari tiap-tiap tempat yang tinggi. Kemudian mereka melewati Danau Tiberias dan meminum seluruh air yang ada di sana. Hingga ketika barisan paling belakang mereka sampai di danau tersebut, mereka pun berkata, sungguh dahulu di sini masih ada airnya. Kemudian mereka berbuat kerusakan di muka bumi ini. Lalu mereka pun mengalahkan penduduk bumi. Salah seorang dari mereka berkata, kita telah selesai untuk memerangi penduduk bumi, maka kita akan mengalahkan penduduk langit. Sampai salah seorang dari mereka ada yang melemparkan tombaknya ke langit, lalu kembali dalam keadaan berlumuran darah. Mereka pun berkata, kita telah mengalahkan penghuni langit. Maka terkepunglah Nabi Isa alaihissalam dan para pengikutnya. Nabi Isa alaihissalam kemudian berdoa kepada Allah SWT di Gunung Tur agar menyelamatkannya dari mereka. Seketika Allah SWT mengirim binatang-binatang seperti ulat yang menyerang tengkuk mereka. Mereka pun mati seperti matinya belalang, saling bertumpuk satu dengan yang lain. Setelah kematian Ya'juj dan Ma'juj, seluruh permukaan bumi nyaris dipenuhi dengan bangkai-bangkai mereka. Manusia pun merasa terganggu dengan bangkai Ya'juj dan Ma'juj yang menumpuk dan berserakan di mana-mana. Maka kaum muslimin berdoa memohon pertolongan kepada Allah SWT. Lalu datanglah burung-burung yang membawa bangkai-bangkai itu ke laut. Lalu ikan-ikan pun semakin gemuk karena memakan bangkai mereka. Selain karena banyaknya bangkai Ya'juj dan Ma'juj, kondisi bumi saat itu sangatlah beraroma sangat busuk, dan kotoran Ya'juj dan Ma'juj tercecer di seluruh permukaan bumi. Maka turunlah hujan lebat yang membersihkan semua sisa-sisa kotoran Ya'juj dan Ma'juj, dan aroma busuk itu melekat hingga beberapa waktu, hingga akhirnya memudar dan melenyap. Dunia kembali aman dan berkah. Setiap yang beracun akan kembali ke tempat asalnya. Langit akan menurunkan rezeki dan bumi akan mengeluarkan berkahnya, sehingga seorang anak kecil akan bermain-main dengan seekor ulat dan itu tidak akan membahayakannya. Serigala menggembalakan kambing seperti anjing yang sedang menjaganya. Singa menggembalakan sapi dan tidak membahayakannya. Pada saat itu sekelompok orang makan sebutir buah delima dan mereka bisa bernaung dengan kulitnya. Susu pun diberkahi hingga satu unta yang memiliki susu dapat mencukupi sekelompok manusia. Satu sapi betina yang memiliki susu dapat mencukupi satu kabilah manusia, dan satu kambing betina yang memiliki susu dapat mencukupi sejumlah manusia. Manakala mereka dalam kondisi seperti ini, Allah SWT mengirimkan angin yang sejuk. Lalu ia mewafatkan mereka melalui bawah ketiak mereka, dan roh setiap mukmin dan muslim pun dicabut. Yang tersisa hanyalah manusia-manusia jahat yang membuat huru-hara di bumi seperti perilaku keledai. Pada merekalah hari kiamat terjadi, dan hari kiamat terjadi pada hari Jumat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumul jum'ah, fihi khuliqa Adam, wa fihi uhbit, wa fihi tiba alaih, wa fihi qubid, wa fihi taqumus sa'ah. Sebaik-baik hari selama matahari terbit adalah pada hari Jumat. Pada hari itu Nabi Adam diciptakan, pada hari itu beliau diturunkan, dan pada hari itu beliau diterima taubatnya. Pada hari itu pula beliau diwafatkan, dan pada hari itu pula kiamat akan terjadi. Hari kiamat pun terjadi, zaman telah berakhir, waktu telah berlalu. Gunung pun meletus, air laut menyala-nyala, air sungai mengering, bumi dan langit berubah. Tidak ada tempat lari ketika hari kiamat terjadi. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.